Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Purwanto. Setelah beberapa lama saya nggak membuat konten yang baru, ya seperti sahabat-sahabat penggemar konten bisa tahu, cuaca sangat intensitas hujannya sangat besar. Jadi ya, nah kebetulan hari ini lagi cuaca lagi bagus. Kita coba untuk update aja. Jadi saya hanya di sini hanya akan mereview tanaman-tanaman saya atau bahan-bahan konsep saya yang sudah saya kerjakan selama beberapa minggu ini. Jadi bisa sahabat bonsai lihat di sini nanti ya, kita akan lihat koleksi-koleksi saya yang sudah ada, dan memang ada beberapa juga yang sudah sold out, terjual. Nah, artinya bahwa dari hobi kita bisa meningkatkan nilai ekonomis. Jadi jangan khawatir bahwa suatu saat juga apa yang kita tekuni akan menghasilkan sesuatu. Nah, contohnya di sini, bagi Pak. Nah, contohnya di sini, jadi dari sekedar hobi, jadi kita salurkan waktu banyak. Seperti yang bisa kita lihat di belakang saya ini adalah beberapa koleksi yang masih tersisa ya. Jadi ini koleksi dari saya, pembuatan dari awal. Juga sudah banyak yang laku ya. Jadi mungkin bisa kita lihat Mas, masih ada di sini. Ini masih yang tersisa. Nah, sahabat bonsai, penggemar bonsai Indonesia, untuk saat ini saya masih cinta banget. Jadi memang cuma untuk pameran aja. Ini belum saya niat untuk saya jual. Karena tinggal ini aja yang jadi maskot di depan kamar. Siap mejeng ya, siap mejeng. Ini serut ya, kemudian ini juga masih serut, ini medium, ini juga dalam proses masih, jadi perantingan masih belum komplit, tapi masih proses. Lalu juga ada Korea. Nah, ini bisa di zoom di sini. Nah, ini kenapa daunnya putih? Nah, ini daun sancang namanya, tapi ini batangnya wahong. Ini batangnya wahong, ini sancang. Nah, tapi kenapa putih? Karena ini parigata. Jadi ini saya sambung dengan sancang parigata. Ini masih di elegan juga, masih belum masih proses ini ya, sering disentuh-sentuh pada bengkong. Nah, ini jenggot, istilahnya kalau di berbonsai jenggot Musa atau jenggot Nabi katanya. Nah, ini sekitar untuk hiasan aja, untuk mempercantik lingkungan aja. Ini di jalur kimeng, ya ini kimeng, ini kimengnya masih proses juga. Ini semua kecil-kecil cabai rawit, semua on the rock ya, program on the rock. Jadi semua saya tanam di batu karang, akar sudah mulai pada mengikat ya. Berjalannya waktu, tanaman juga akan mencari untuk berusaha untuk hidup mandiri. Jadi dia akan mencari sesuatu makanan yang bisa dia cari. Jadi kalaupun harus lewat akar, ya, jadi ini kita bisa belajar juga dari tanaman. Jadi walaupun di batu, dia akan tetap mencari usaha untuk mencari makan. Masa kita kalah sama dengan tanaman? Nah, ini masih diserut, ukurannya tinggi. Nah, ini bisa tingginya sampai saya. Ini serut, sudah waktunya di pruning ini. Sebenarnya udah waktunya di pruning. Nah, di dalam juga masih ada bakalan-bakalan banyak di sana, cuman agak gelap ya karena ketutup paranet. Nah, itu juga masih programan ya, masih baru dibentuk, jadi belum saya keluarin memang. Nah, ini juga masih on the rock. Nah, ini batu karang. Nah, ini satu-satunya yang saya punya, itu namanya serut untuk taman biasanya ya. Ini serut untuk taman, jadi biasanya ditanam langsung di tanah di depan halaman rumah. Ini akan sangat cantik ya. Dan ini ada 13 atau sekitar 13 atau 14 buletan. Karena perkembangannya cepat, ini setiap minggu harus potong, masih jembrong. Nah, ini baru kita tata ulang, giling, kita masih serut. Perlu waktu lama. Nah, ini bunut nih, bunut menari joger. Nah, ini liukannya, lihat liukannya. Ini
Ini masih program semua. Ini masih ada asem, ini asem Jawa. Ini juga masih batangnya masih kecil, kita biarkan dulu rimbun sambil nunggu waktunya kita wiring. Nah, selanjutnya ke batang ini. Nah, mungkin saya akan masuk. Ini sisir buat tata rambut kita. Nah, sisir salah satu ciri khasnya adalah batangnya kuning warnanya. Jadi akarnya warnanya kuning nih kalau sisir. Dia berduri, daunnya seperti ini. Kalau sudah dipotong-potong bisa lebih besar lagi kalau di alam. Ya, ini lumayan susah untuk mengatur ini karena durinya banyak dan lumayan rumit. Nah, ini di dalam sini adalah bahan-bahan sentigi ya. Ini sentigi ada yang dari jabut, jongkelan, ada yang dari stek, ada yang juga dari cangkok. Ini masih kertas-kertas, masih pohon bougainville atau kertas. Saya juga lagi suka karena kalau lagi musim panas bunganya sangat indah. Nanti akan kita lihat juga di kebun kertasnya ada sendiri. Nah, ini masih bibit-bibitan, jadi kita budidaya juga di sini. Tidak hanya untuk mengandalkan alam, karena alam juga kalau kita ambil terus pasti juga akan mengurangi menjaga lingkungan. Nah, untuk menjaga lingkungan kita juga tetap berusaha untuk budidaya sendiri dari stek, cangkok maupun kita dari biji ya. Nah, ini semua adalah stekan semua, cangkok dan stek. Nah, sahabat penggemar bonsai Indonesia, mohon di sini tolong. Nah, ini mohon maaf, saya memang suka karakternya. Jadi saya ada temen yang punya, suka karakternya. Ya, lihat seperti ini. Tetapi mohon maaf, barangkali di sahabat penggemar bonsai Indonesia ada yang tahu ini pohon apa, tolong buat komen di bawah ya. Tolong buat komen, ini tanaman apa? Saya jujur saya nggak tahu. Dia tidak berduri, tidak ada durinya. Ya. Tapi kalau lihat dari karakternya ini di bonsai bagus banget. Ini daunnya sudah kecil-kecil, jadi bisa kayak rukem, bisa kayak kemuning, tapi bukan itu semua. Jadi mohon bagi penggemar bonsai Indonesia yang tahu apa ini bisa komen di bawah. Ini masih serut. Nah, ini jeruk kingkit. Jeruk kingkit sangat disukai sama ulet ini, jadi daunnya pada habis tapi dia masih subur, nggak masalah. Ini masih di Korea. Nah, ini contohnya dari budidaya kita. Jadi bahan yang ada sebelum kita bentuk, daripada kita buang, kita bikin. Ini sebenarnya kemarin cangkok angin, tapi mumpung ada mos, saya tempelin mos aja biar cepat pertumbuhannya. Nah, ini juga saya sudah lukain dan bisa di sini nih. Ini nanti akan kita potong karena sudah tumbuh akar di sini. Ini bekas lukanya, dan di bawahnya nih akarnya udah panjang, udah gede. Jadi ini sebenarnya udah dipotong, sudah bisa mandiri nih. Nah, ini batangnya sudah besar. Bekas potongan, bekas lukaan. Ini tinggal dipotong segini, kita tancepin, sudah menjadi satu bahan bonsai bagus nantinya. Nah, itu masih ke sana. Kita ke apa ini? Nah, ini kebetulan juga ada penggemar bonsai baru ya, sahabat bonsai. Kebetulan nemu di pinggir jalan, daripada dibuang, dibawa ke tempat saya, disuruh bentuk apalah terserah gitu. Akhirnya inilah ide yang saya dapatkan, saya bentuk semi cascade ya. Nah, ini dari bahannya di pinggir jalan, ada di hotspot di tembok ini. Ini jenis beringin juga. Nah, ini loa. Ini loa masih saya belum, artinya saya pembesaran batang nih. Bisa dilihat ini batangnya sudah nih. Ini saya ikat-ikat aja di bawah biar dia mau turun. Ini masih pembesaran, masih program. Masih lama sekali untuk jadi bonsai. Nah, di sana juga masih semua adalah bibit-bibitan. Nah, jadi budidaya ini semua di sini kecil-kecil gini sampai. Nah, ini pohon kertas yang mulai saya bentuk ya. Jadi ini memang kita cari bonggol bawahnya. Setelah keluar bonggol begini, kita akan coba untuk membuat bonsai dari pohon bougainville. Ya, juga saya juga dapat referensi dari beberapa sumber YouTube ya. Seperti
Albaya Bonsai, salam kenal. Ya, saya juga belajar dari beliau yang ada di Riau itu. Apa yang menjadi apa yang diinformasikan sangat bermanfaat, dan saya belajar untuk mengaplikasikan dalam tanaman-tanaman saya. Semoga berhasil. Nah, ini beberapa bougainville yang sudah mulai saya bentuk pelan-pelan. Nah, ini juga ini ada gabungan pohon ibrik. Nah, itu ada lili gundi juga nih. Kalau nyamuk kita bakar pohon daunnya, juga bermanfaat untuk mengusir nyamuk. Nah, kita masuk ke kebun bougainville dan kebun sentigi saya. Silahkan. Nah, ini salah satu hasil setekan yang pernah saya ada di konten saya sebelumnya, yaitu pada waktu kita pruning, jadi kita pemilihan cabang di bonsai yang kita bentuk ya. Untuk timengnya ini sekarang sudah seperti ini nih, bisa dilihat. Ini hasil dari setekan nih. Lumayan, ini udah ada sekitar 60 cm ya, 50 sampai 60 cm lah. Nah, ini nantinya akan saya gabungkan menjadi satu. Misalnya ada 10 pohon, saya gabung menjadi satu biar cepat besar, biar agak instan. Karena bahan-bahan gampang sekali untuk didapat. Ini masih kertas, masih belum diapa-apain. Masih bisa dilihat ini pohon kertas. Yang sebelah kanan masih semua pohon kertas. Ada ya 1-2 yang selain pohon kertas, tapi kebanyakan kertas. Kita sudah memiliki 70 pohon kertas khusus untuk ke kertasnya. Ini ada yang warnanya orange ya. Orange atau pink ini, Mas? Itu orange. Orange ya. Kebanyakan warnanya orange. Nanti juga ada yang kuning di sana. Nah, ini lili gundi, ukurannya besar, masih belum dibentuk, masih biar batangnya besar dulu, cabang-cabangnya. Nah, ini salah satu nih. Ini juga yang sudah saya mulai kerjakan bentuk ya. Nah, ini jadi bagus nih kalau untuk ditaruh di depan rumah. Ini warnanya kuning ada. Ini warnanya kuning. Masih biar subur dulu, belum saya apa-apain ya. Ada sebagian yang sudah karena terlalu banyak, waktu belum cukup untuk merawat semuanya, tapi on proses lah. Nah, di sana juga bisa dilihat juga ada bibit-bibitan ya. Jadi hasil budidaya Mas di sana Mas. Jadi ada dolar. Nah, ini ada kimeng yang sudah saya gabung juga. Nah, ini kimeng yang sedang saya gabung nih Mas, coba untuk 5 setekan kimeng nih kecil-kecil ya. Jadi biar ini nantinya akan saya ground, akan saya lepas di tempat liar gitu biar lebih cepat. Ini asam Jawa juga mulai dari program dari biji nih. Jadi perlu sahabat Tuan Markonci Indonesia tahu bahwa ini tidak semuanya saya dongkal, tapi ini ada yang dari biji. Nah, ini termasuk semua dari biji. Dan itu setekan. Nah, kemudian saya ada satu pohon kertas atau bougainville yang sudah sekitar 23-24 tahun di alam. Kebetulan kita ada orang pindahan udah lama gitu. Saya ambil bonggolnya. Ini bonggolnya. Jadi ya sebagian anak-anak lah. Ini sebagian anak-anak lah. Nah, ini memang mulai dari dulu karena tidak ada cabangnya, ini masih membesarkan cabang-cabangnya ini. Nah, ini baru warna merah sama warna putih, jadi merah Fanta sama putih. Ini kena hujan, daunnya bunganya rontok semua. Kemarin lumayan banyak di tempat. Nah, seperti yang saya informasikan tadi, bagaimana hasil dari penggabungan kimeng ini yang sudah ada nih. Nah, ini beberapa, ini contoh pohon kimeng yang sudah saya gabungkan. Untuk pihak bagian atas sudah menyatu, tapi bagian bawahnya masih belum. Ini masih perlu waktu. Ini sekitar 4 bulanan ya, 3 atau 4 bulan ini. Jadi belum benar-benar menyatu. Ini. Nah, yang di atas kebanyakan sudah gabung. Ini yang dua udah benar-benar jadi satu kesatuan.
cuma bagian bawah karena mungkin terlalu renggang nih. Nah ini juga mungkin bisa di zoom sini, ini yang besar di antara yang lain ini. Nah, ini yang lumayan sudah kelihatan menyatu ini. Ini sudah menyatu, tapi di cabang-cabangnya sudah benar-benar menjadi satu nih. Ini cabangnya sudah, saya udah mau mengejar batang utamanya. Ini sudah ada jempol tangan ini untuk cabangnya, karena memang ada 2 cabang atau 2 pohon saya gabung jadi satu jadi cabang. Kemudian karena kalau di bonsai tidak ada sentigi, belum lengkap. Nah, saya juga punya beberapa tanaman sentigi ya. Nah ini sentigi. Nah ini juga sudah ada bentuk dasarnya. Ini potnya, pot dari limbah plastik yang pernah kita buat kontennya juga. Nah bagaimana cara membuatnya itu ada di link saya di YouTube saya ya, karena saya aktif untuk membuat konten. Nah ini sentigi masih memerlukan waktu untuk makin rimbun ya. Ini hasil dari cangkok-cangkokan ya, hasil dari cangkok-cangkokan ini sudah lihat, sudah subur-subur. Belum banyak, sekitar baru 20 pohon, sekitar baru 20 pohon sentigi saya punya, jadi belum banyak. Jadi saya juga masih terus mencari, mungkin dari ada beberapa, karena sentigi itu ada beberapa jenis, ada mawar, ada melati, ada sentigi karang, sentigi pasir ya. Jadi itu perlu saya punya, ini ada 3 jenis kan, baru 3 jenis saya punya dan belum banyak, tapi akan banyak karena nanti sebelum saya potong atau saya akan mencangkok dulu, kita perbanyak. Ya itulah, demikian untuk review tanaman saya ya selama COVID ya, ini udah setahun lebih ya. Sebelumnya memang sudah senang dengan bonsai, cuma lebih mendalami karena COVID ini setahun ke belakang saya coba untuk membuat hobi saya lebih saya fokuskan. Dan alhamdulillah sahabat penggemar bonsai Indonesia, apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu akan ada sesuatu, jadi akan ada nilai tambah. Jadi ada teman-teman yang suka dengan apa yang saya lakukan, hasilnya, terus kemudian mereka beli, akhirnya kita dapat nilai ekonomis dari itu. Jadi tetap semangat, tetap berkreasi, jangan pernah menyerah dengan keadaan, karena apapun itu kita harus terus semangat ya, jangan pernah menyalahkan ini itu, tapi kita tetap berusaha untuk bangkit, bertahan, dan tetap semangat. Salam penggemar bonsai Indonesia. Jangan lupa untuk tetap mendapatkan informasi update-nya, tekan subscribe ya. Jangan lupa juga ingetin klik tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi dari saya. Terima kasih, salam penggemar bonsai Indonesia.